Max Lucado menggambarkan bahwa Alkitab itu buku panduan. Lalu Roh Kudus itu semacam musiknya, karena menghibur itu musiknya. Nah, saudara-saudara, menurut dia kita ini sering suka mengikuti buku. Nah, saudara sedang belajar ini ya, belajar Alkitab, ngambil S2, nanti S3. Ini sedang belajar panduan ini, panduan. Tapi jangan lupa dengan musiknya, saudara. Kalau saudara nanti hanya fokus kepada buku panduannya, otaknya penuh, saudara tahu step-stepnya, tahu teorinya, tapi saudara akan kelelahan karena mengabaikan musiknya. Nah, Mas Lucado mengatakan, jadi ibarat menari, buku Alkitab itu semacam buku panduan dan Roh Kudus itu semacam musiknya. Nah, kita tahu tentang doktrin keselamatan, saudara belajar doktrin keselamatan, kristologi, eskatologi, doktrin Alkitab, terus doktrin akhir zaman, doktrin gereja, bahkan nanti ini doktrin roh, dan sekarang doktrin Roh Kudus, saudara baca. Nah, saya ada satu buku lagi ini, saudara, kalau saudara mau, saya baru dari Amerika dikasih buku ini, Biblical Doctrine. Ini yang ngasih dari John MacArthur ini. Saya dikasih buku lumayan tebal sekali ini seperti Rairi tapi lebih tebal daripada bukunya Rairi ini nah apa ini agak sedikit khususnya Roh Kudus sedikit kaku juga ini dia John MacArthur. Terus juga saya bisa sarankan lebih lengkap lagi saudara ini bukunya Meriad Erickson ini sangat komplit kalau saudara mau beli buku yang terkait sistematik belilah ini Erickson. Sebab ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau MacArthur yang tebel tadi belum diterjemahkan. Lalu ada juga kecil Sproul. Sproul juga nulis ini simple ini seperti The Moody Bible Sproul ya. Ini semua buku-buku panduan sistematik teologi ya. Terus nah kita tahu pasal Alkitab, hafal sistem agama, 10 hukum Taurat, doa Bapa kami, pengakuan iman rasuli, doktrin-doktrin, kita diskusi tentang aturan-aturan agama. Lalu kemudian kita turun ke lapangan, ke panggung tari, untuk berdansa, untuk menari. Dan sebetulnya musiknya itu ada di hati kita, Roh Kudus tinggal di dalam hati setiap orang percaya. Tapi ketika kita tidak menggunakan, tidak dalam tanda petik ya, menggunakan, mau mendengarkan dengan musik itu, wah di sanalah masalahnya, kita kelelahan. Jadi kita sering hanya mengukur setiap gerakan, tiap langkah diperhitungkan, lalu dan sedemikian rupa bagus ya, tetapi ketika malam hari, sore hari seperti ini, kita hempaskan tubuh kita di tempat tidur dengan penuh kecapean. Kita memang menari sesuai buku, namun lelah, capek, oleh karena kita tidak mendengarkan musiknya, yaitu peran Roh Kudus. Itu renungan dari Max Lucado. Nah, saudara berdansa tanpa musik itu berat sekali. Saya secara apa ini ya, secara experience pernah itu. Jadi hanya pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Waduh, itu 30 menit saja dengan belajar menari begitu 1, 2, 3, 4 capek sekali. Beda dengan ketika ada musiknya. Itu yang digambarkan oleh Max Lucado. Yesus tahu itu ya. Yesus tahu, maka suatu malam saat Yesus pamit kepada murid-muridnya, ia memperkenalkan musik itu, pencipta musik itu, dengan semacam pencipta lagu itu, yaitu Roh Kudus itu. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu, dan kalau ia datang dan seterusnya itu. Nah, barangkali saudara, kalau orang Kristen ditanya tentang Allah Bapa, dia bisa menjelaskan.
Kalau diminta menceritakan apa yang dilakukan Tuhan Yesus, bisa menjawab dengan penuh dengan meyakinkan. Tapi kalau ditanya tentang bagaimana peran Roh Kudus, ya mungkin kita hanya barangkali bertanya kepada yang dari karismatik Pantekosta saja ya. Nah, jelaslah bahwa oknum ini memang sering banyak tidak dipahami oleh orang percaya. Dan saya barangkali salah satu dari yang punya keyakinan bahwa Roh Kudus tinggal di hati saya satu kali. Nah, ini untuk selama-lamanya. Jadi saya sadar atau tidak Roh Kudus ada di hati saya merasakan atau tidak merasakan Roh Kudus ada di hati saya di lembah atau di ngare atau di bukit Roh Kudus ada di hati saya sedang berjalan kesepian atau dalam keramaian Roh Kudus ada di hati saya, ketika saya terjatuh atau saya terangkat Roh Kudus ada di dalam hidup saya. Satu kali dia tinggal untuk selama-lamanya. Saya salah satu yang mempercayai fakta biblikal ini. Mungkin kesalahan pandangan yang paling sering terjadi adalah orang-orang memandang bahwa Roh Kudus itu hanya sebagai kekuatan. Seperti yang saudara baca tadi. Roh Kudus tidak dipandang sebagai suatu personal, sebagai suatu pribadi, tapi hanya semacam kuasa yang tanpa identitas, dan itu jelas salah karena Roh Kudus adalah pribadi yang punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Ia adalah oknum yang itu sebabnya bisa duka, ya, bisa dihujat, bisa disakiti, dan dia oknum yang beda dengan Bapa, dia oknum yang beda dengan anak, dan dia memang bukan anak, ya. Dia adalah Allah dalam kesatuannya dengan Bapa dan anak itu. Roh Kudus bukan sesuatu, tapi ya oknum. Dia memiliki pengetahuan, yang memiliki perasaan. Roh Kudus memiliki kehendak, dia punya kasih sayang, dia punya logika. Orang dapat membuat dia sedih, saudara bisa menghina dia. Dia bukan kuasa yang tak berpribadi. Dia adalah Allah dalam kita yang percaya. Yohanes menyebut dia sebagai penolong itu tadi. Sebagai penolong. Ia tidak pernah meninggalkan kita, ia bersama-sama dengan kita. Jadi kehadiran Roh Kudus dalam hati kita itu tidak tergantung dari saudara merasakan atau tidak merasakan. Saudara merasakan Roh Kudus ada di situ, di hati kita. Tidak merasakan juga Roh Kudus ada di hati kita, sebab itu fakta firman Tuhan. Jadi tidak tergantung apakah kita merasa atau tidak. Jadi apa yang dilakukannya? Yang dilakukan jelas menghibur, menurut ayat itu tadi. Menghibur orang yang diselamatkan seperti saudara dan saya. Dan juga Yohanes menyebut menghukum orang yang sesat, ya, juga menyatakan kebenaran di sana. Nah, saudara, apakah Yohanes mau mengatakan bahwa kita tak perlu buku panduan? Apakah Yohanes mau mengatakan bahwa kita perlu buku untuk bisa menari? Oh tidak, kita perlu buku itu. Kita perlu pedoman itu. Kita perlu kitab hidup itu. Kita perlu baca, kita perlu belajar Alkitab. Kita perlu belajar seperti ini. Tentu itu kita perlu. Tetapi ia sendiri, mengapa apa itu? Ini perlu, buku ini perlu, Alkitab itu perlu, panduan itu perlu. Roh Kudus sendiri membantu kan dalam menulisnya. Karena itu Alkitab berkata bahwa para penulis itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi maksudnya ialah kita perlu keseimbangan, ya. Maksudnya keseimbangan antara emosi tanpa pengetahuan sama bahayanya dengan pengetahuan tanpa emosi. Maaf teman-teman, ya, orang dari kelompok karismatik sering dituduh menekankan emosi saja, ya, menekankan menarinya saja, lagunya saja yang bisa menyentuh hati, tetapi kurang menekankan dari sudut pengetahuannya. Sementara kelompok dari gereja mainstream dituduh, ya, dia hanya otak saja, tapi kurang dari sudut perasaan yang ada kaitannya dekat dengan emosi, yang dekat dengan peran Roh Kudus ini. Nah, kita harus seimbang di sini. Ya. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi dalam roh yang seringkali menekankan perasaan kita dalam kebenaran itu
ya panduan firman Tuhan itu. Jadi saudara, yang penting kita tahu bahwa musik itu ada dalam diri kita. Lagu itu ada dalam diri kita. Roh Kudus itu dalam kita. Saudara tidak perlu rumus untuk mendengar musik itu. Tidak perlu. Saya tak punya resep untuk menolong saudara ya, mendengar roh itu. Yang ada pada saya adalah janjinya bahwa roh itu akan datang, akan menghibur, akan menghukum, akan menyatakan kebenaran. Itu yang dikatakan oleh Alkitab tadi. Coba saudara ingat ya, pernahkah saudara tiba-tiba merasa terhibur? Apakah Tuhan pernah memberi rasa damai pada saudara di tengah persoalan misalnya? Apakah saudara pernah merasa tiba-tiba bahagia, tiba-tiba datang pada saudara? Apakah ketika saudara mendengar firman, apakah ada nasihat orang, atau ketika saudara berdoa? Apakah pernah merasakan seperti itu? Kalau pernah, saudara berarti pernah mendengar musiknya. Itulah musiknya yang memberi damai itu. Atau apakah saudara pernah merasa dituduh, rasa bersalah? Pernahkah tiba-tiba ada cemas? Karena apa yang saudara lakukan, misalnya itu salah, tidak berkenan dengan firman Tuhan. Saudara lalu ada rasa cemas di situ. Pernahkah saudara begitu? Kalau pernah, itulah peran Roh Kudus tadi, menghukum tadi. Tapi bukan menghukum untuk neraka selama-lamanya, tapi itu teguran, semacam teguran dari Roh Kudus. Jadi kalau memang pernah saudara tiba-tiba merasa sedih, cemas karena melakukan yang salah, berarti saudara telah dijamah oleh Roh Kudus di situ. Saudara mendengar musiknya itu. Nah, atau apakah pernah mengalami atau mendapat pengertian yang baru, tiba-tiba wah, baru saya tahu ini. Kebenaran lama yang saudara lihat dengan cara yang baru mungkin. Dulu kayaknya biasa-biasa saja ayat itu, tapi ini sekarang kok, oh, itu artinya. Tiba-tiba, wah, saya baru mengerti. Kalau begitu berarti saudara telah mendengar musiknya itu, lagunya itu. Jadi saudara-saudara, intinya begini yang Lukado itu mau katakan, lebih mudah kita itu menari kalau Tuhan yang memainkan musiknya, yaitu Roh Kudus. Lebih mudah kita pelayanan, lebih mudah kita hidup, menjalani hidup ini, kegiatan ini, kalau Roh Kudus yang memimpinnya. Roh Kudus yang menolong kita.